wabarakatuh. Saya Andriani SPD, Guru SMA Negeri 4, Muaro Jambi, mata pelajaran Fisika. Mahasiswi PPG Angkatan 2 Universitas Negeri Medan dengan NIP 9233411099. Untuk kali ini kita akan mengadakan UKIN uji kinerja dengan materi hukum kekekalan momentum dan pembukaan. Mari kita ikuti kegiatannya. Let's go! Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Elviana, Bu. Elviana, apa keterangan Elviana? Sakit, Bu. Elviana sakit. Ada lagi? Cuman itu, Bu, kayaknya. Oke. Kemarin kalian sudah belajar tentang impuls dan momentum. Yo, siapa yang masih ingat tentang impuls dan momentum yang kemarin? Silakan. Saya tahu angkat tangan. Ayo. Silakan Fitri. Impuls, konsep impuls sendiri itu merupakan momentum. Untuk momentum bergantung pada kecepatan dengan massa. Dan istilahnya kan kecepatannya besar, kalau massanya besar, maka momentumnya juga besar. Oke, benar ya. Coba kasih hapus dulu. Jadi teman kamu mengatakan bahwa impuls itu adalah perubahan momentum dan momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Seperti itu kemarin, ya kan? Untuk kali ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Jadi seperti itu. Perhatikan ini untuk tujuan pembelajarannya. Nih, ada tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mengamati video dan membaca bahan ajar dan sumber lainnya. Kalian nanti memahami apa sih itu konsep hukum kekekalan momentum dan tumbukan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Setelah itu, pada saat kalian telah melakukan eksperimen, kalian dapat menganalisis hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan dengan benar. Setelah berdiskusi dengan kelompok tentang hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan, kalian dapat mempresentasikan hasil dari percobaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah itu, setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat menyimpulkan konsep perubahan momentum dan tumbukan dengan benar. Jadi seperti itu. Untuk teknik penilaiannya nanti, Ibu ada teknik penilaian yang pertama, penilaian kognitif. Ada nanti di awal Ibu kasih pretest. Setelah ini kita ada pretest dulu. Kemudian nanti ada soal latihan di akhir pembelajaran. Setelah itu nanti Ibu kasih juga tugas PR di rumah untuk kalian kerjakan di rumah. Kemudian ada penilaian keterampilan proses keaktifan kalian di dalam kelompok. Kemudian nanti ada hingga sampai kalian mempresentasikan. Kemudian ada keterampilan sikap, yaitu penilaian sikap kalian yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke, silakan berikutnya ini Ibu kasih kalian soal free test.
ya kan? Ini membagikan linknya ya. Silakan dibagikan soalnya. Allah matamu Silakan tolong kelas meraih mimpi tesnya itu dalam bentuk Google Form. dan pandangan ke depan Tuhan kan tunggu. Itu ada 5 soal. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kalau udah perhatikan. Ini adalah simulasi kecelakaan yang terjadi. Di jalan tol itu ya. Ini simulasinya juga berani ambil video aslinya kecelakaan dari Indonesia Angel itu ya. Kejadian kecelakaan. Ini kecelakaan tunggal. Oke, ini jadi pernah mengikuti ini kan peristiwa kejadian ini ya, tahu kabarnya ya kan? Jadi ini adalah kecelakaan tunggal terjadi di jalan tol daerah Jawa sana. Ini di sini ada proses tentang momentum di sini, ya kan? Oke, kita lanjut video berikutnya. Ini simulasinya ya, yang aslinya setelah menjadi Jika teknologi jalan dan truk mengalami tabrakan, manakah yang mengalami perubahan lebih besar dalam kecepatan, dalam momentum, dan berbagi kinetiknya? Apakah sedan ataukah truk? Waduh, yang mana ya? jadi itu untuk pertanyaannya ini. Nah, dari tayangan video tadi, pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan untuk belajar dari peristiwa tadi? Kemudian, manakah yang lebih sulit menghentikan benda yang bermassa kecil tapi berkecepatan tinggi, dan atau benda yang bermassa besar tapi berkecepatan rendah? Kemudian untuk berikutnya, apa yang dapat menyebabkan benda mengalami perubahan keadaan gerak? Silakan siapa bisa jawab, angkat tangannya. Ayo. Ayo. Yang masanya besar tapi kecepatannya kecil. Terus berikutnya, apa sih yang menyebabkan benda mengalami perubahan keadaan gerak? Silakan pilih dulu siapa dulu yang bisa jawab yang mana dulu. Ayo. Silakan. Jonathan, silakan Jonathan. Saya mau menjawab yang pertanyaan nomor 2, manakah yang lebih sulit menghentikan benda bermassa kecil tapi berkecepatan tinggi atau benda bermassa besar tapi berkecepatan rendah? Jawabannya adalah benda bermassa besar. Lebih sulit untuk menghentikan benda bermassa besar karena meskipun benda bermassa besar tersebut memiliki kecepatan yang kecil, tetapi jika kecepatan rendah itu ada pada benda yang bermassa kecil, pasti kecepatan itu pun lebih cepat lagi. Contohnya seperti mobil yang bermassa besar tapi kecepatannya rendah hanya seperti 40 km per jam, atau dengan jika 40 km per jam ini ada di mobil besar, maka di mobil kecil pun pasti akan lebih cepat lagi daripada 40. Mungkin bisa aja sampai 60 atau sampai 80 seperti itu. Ya, benar ya yang dikatakan Jonathan tadi. Kasih apa sih? Ini yang sulit dihentikan adalah benda yang bermassa besar tapi kecepatannya rendah. Kemudian, apa sih yang menyebabkan benda mengalami perubahan keadaan gerak? Ayo siapa yang di sana? Apa sih yang menyebabkan benda mengalami perubahan? Ya, silakan ganti. Karena adanya gaya
Jadi karena ada gaya maka muncullah percepatan, dan karena ada percepatan itu maka ada perubahan gerak, dan percepatan itu bisa lambat atau cepat tergantung dengan gaya yang diberikan. Bisa mengalami percepatan atau mengalami perlambatan. Jadi benda itu bisa mengalami percepatan atau perlambatan dipengaruhi oleh gaya. Jadi akan mengalami perubahan, benda akan mengalami perubahan keadaan gerak. Jadi seperti itu ya. Coba kasih hapus dulu. Perhatikan materi berikut ini tentang tumbukan. Bila tidak ada kebenaran yang bekerja pada sistem, maka hukum kekekalan momentum linear selalu berlaku. Tetapi hukum kekekalan energi mekanik, khususnya energi kinetik, tidak selalu berlaku. Pada tumbukan ada yang disebut dengan koefisien restitusi, yaitu negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi, yang dinyatakan sebagai E sama dengan min delta V aksen per delta V. Nilai koefisien restitusi adalah terbatas, yaitu antara 0 dan 1. Jenis-jenis tumbukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Bola hijau menumbuh bola ungu yang diam, sedangkan masa kedua bola sama. Maka kecepatan bola ungu sesudah tumbukan pasti sama dengan kecepatan bola hijau sebelum tumbukan, yaitu sebesar V. Contoh lainnya terdapat pada dua bola bermassa M1 dan M2 yang bergerak saling mendekat dengan kecepatan V1 dan V2. Keduanya bertumbukan lenting sempurna dengan kecepatan setelah tumbukan adalah V1 aksen dan V2 aksen. Dari contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan berlaku koefisien restitusi sama dengan 1, yaitu min delta V aksen per delta V sama dengan 1. Maka min delta V aksen sama dengan delta V, sehingga kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sebelum tumbukan. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan ini, jumlah energi kinetik sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik sebelumnya. Sebagai contoh, bola tenis atau bola kasti yang lepas dari ketinggian H1 di atas lantai akan terkenal setinggi H2, di mana H2 selalu lebih kecil daripada H1. Nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian itu lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Contoh soal yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Contohnya, sebuah parallelat atau plastistik yang dilempar ke sebuah box yang diam di atas pantai licin. Ternyata kita ketahui bahwa kedua benda bersatu sesudah tumbukan, maka V2 aksen sama dengan V1 aksen sama dengan V aksen. Maka persamaan yang berlaku adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Oke, jadi itu ya. Jadi setelah tayangan tadi, ternyata tumbukan itu ada 3. Nah, jadi perubahan momentum tadi, ada hukum kalau momentum maka akan terjadi tumbukan. Tumbukan ada 3. Pertama, tumbukan lenting sempurna dengan E sama dengan koefisien restitusinya berapa? 1. Kemudian tumbukan lenting sebagian, berapa koefisien restitusinya? 0 sampai 1. Lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali dengan koefisien restitusi E sama dengan 0.
Itu berarti jaraknya. Jadi kalian bisa dapat kecepatannya berapa? Nah, 29 dibagi dengan 14. Situ aja sebetulnya. Kalau gitu kan balik lagi mantul. Iya, bisa ya. Itu ya. Pakai pena disuruh. Iya, rasain. Nah, nggak apa-apa. Itu nanti waktunya pakai stopwatch, kemudian jaraknya berapa jaraknya. Jadi tidak bisa dapat kecepatannya nanti tadi jarak dibagi dengan waktu. Nanti kita jaraknya dalam dengan apa? Sekor. Ya? Iya, apa-apa kan satu nanti bisa ukur pakai penggaris lagi yang lain bisa. Ambil penggaris itu diukur lagi nanti waktunya ambil penggaris lagi bisa ya. Itu ya. Yang lain bisa ya. Nah, ini cuma berapa kecepatan kita sebelum dan setelah putaran. Bisa ya? Bisa, ayo coba ini cuma di situ loh. Kalau di agak bosan bahasanya di situ. Sentuh menarik satu dengan jari hingga bergerak dengan yang lain. Itu. Iya, maksudnya jari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi setelah melakukan percobaan kelereng tadi, untuk kelereng yang disentuh hanya kelereng satu dengan jari hingga bergerak menuju kelereng lainnya, kami mendapatkan waktu sebesar 1,48 meter, jaraknya 29, maka kecepatan yang dihasilkan jadi 2 cm per sekon. Lalu untuk kelereng 1 dan 2 yang disentuh menyentuh kelereng 3 dan 4, untuk bola yang ketiga kami mendapat kecepatannya 13,6,2 cm per sekon, dan untuk bola yang keempat jadi 8, cm per sekon. Nah, untuk kelereng yang ketiga, kelereng 1, 2, dan 3 menyentuh bola kelereng keempat, kami mendapatkan kecepatan sebesar 10 cm per sekon. Jadi dapat disimpulkan semakin besar masa yang mengundur masa kelereng yang lebih kecil, jaraknya maka akan semakin besar dan kecepatannya besar, jaraknya pun besar, tetapi waktunya akan kecil. Lalu untuk yang ini yang P sudah kami isi. Untuk elastisitasnya 100%, masa bolanya 0,50, masa keduanya 1,50, kecepatan bola pertama awal 1, kecepatan bola keduanya negatif 0,50. Jadi P aksen buat cermat itu jadi negatif 1,25 dan P aksen yang kedua jadi 0,25 dan kinetiknya tetap 0,44 dan setelah tumbukan pun jadi 0,4. Dan untuk yang 70%, 40%, dan 0% kami menggunakan masa yang sama, yaitu 0,5 pada bola 1,50 dan bola kedua 1,50. Hanya ada perubahan yang terjadi pada kecepatan setelah tumbukan pada bola pertama. Untuk yang 70% itu menjadi negatif 0,91, dan untuk yang bola kedua jadi 0,14. Dan dari kinetiknya awalnya 0,44 dan setelah tumbukan jadi 0,22. Dan untuk elastisitas yang 40%, kecepatan bola pertama setelah tumbukan itu menjadi negatif 0,57 dan setelah dan bola 2 jadi 0,02. Untuk energi kinetiknya yang pertama 0,44 dan setelah energi kinetik aksen jadi 0,08. Dan untuk yang 0% itu arahnya menjadi sama-sama sendiri, yang arahnya negatif. Dimana untuk yang bola kecepatan pertama setelah tumbukan itu menjadi negatif 0,13, dan setelah tumbukan bola kedua setelah tumbukan kecepatannya menjadi negatif 0,13. Dan untuk energi kinetiknya yang awalnya 0,44 menjadi 0,02. Jadi apa yang dapat disimpulkan, elastisitas itu mempengaruhi kecepatan setelah tumbukan pada bola serta energi kinetik yang juga akan berpengaruh atau berubah. Semakin kecil elastisitasnya, maka kecepatan setelah tumbukan dan energi kinetiknya akan semakin berubah. Sekian dari kami. Jika ada yang bertanya, Ya, itu tadi untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Siapa yang menanggapi? Silakan. Ayo. Ada yang menanggapi? Ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ayo. Saya akan bertanya mengenai definisi elastisitas. elastisitas itu mungkin bisa dikatakan elastisitas itu adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke posisi awal. Kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula jika gaya yang diberikan itu dihilangkan. Kalau gayanya
semula. Elastis itu bahan elastis. Oke, yang lain silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok? Iya, silakan. Satria. Berdasarkan kesimpulan dari percobaan kalian menggelindingkan sebuah kelereng, apakah kalian bisa mengaitkan percobaan tersebut terhadap peristiwa tumbukan? Jadi itu silakan. Paham maksud pertanyaannya? Perlu diulangi? Ulangi maksudnya apa? Jadi kalian telah mendapatkan kesimpulan dari percobaan kalian menggelindingkan kelereng tadi, dan bisa nggak sih kalian mengkaitkan antara kesimpulan kalian dengan peristiwa tumbukan? Setelah melakukan percobaan tadi kan kelereng 1 itu kan terjadi tumbukan dengan kelereng 2, 3, dan 4. Jadi ketika masa yang untuk menumbuh ini kecil dan menumbuh ke masa yang lebih besar yang dihasilkan oleh kelereng 2, 3, dan 4, maka itu akan menghasilkan jarak yang jauh dan kecepatannya pun cepat. Jadi kita kan sudah belajar tumbukan itu terbagi menjadi 3, lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, dari 3 jenis itu termasuk di lenting yang mana setelah kalian lakukan percobaan? Lenting jawabannya Lenting. Lihat koefisien restitusinya. Berapa tadi? Dapatnya berapa kalian koefisien restitusi? Bisa nyampe 1? Ada yang 1 nilainya? Dapat 1 koefisien restitusinya. Kalau koefisiennya 1 berarti dia lenting sempurna. Kalau dia antaranya dari 0 sampai ke 1 atau kecil dari 1 bisa dari 0, berarti dia lenting sebagian. Atau dia pas 0, berarti tidak lenting sama sekali. Jadi apa jadi di percobaan kalian tadi jenis tumbukannya? Tumbukan apa jadinya? tumbukan lenting sempurna. Dapat 1, ada yang 1 tadi. Iya, berarti tumbukannya ada lenting sempurna dan ada lenting sebagian. Jadi itu ya. Jadi kelompok 2 mendapatkan ada lenting sempurna dan ada lenting sebagian. Berdasarkan dari mana kita dapatnya? Dari koefisien restitusi. Oke, jadi berarti kecepatannya sama, kecepatan sedang tumbukannya sama, tapi arahnya berbeda. Arahnya berlawanan ya, tapi kecepatannya sama. Atau kita kayak pantulan itu, mantul gitu ya. Dia kembali ke dia akan itu dengan kecepatan yang besar, tapi kecepatan yang besarnya sama dengan kecepatan yang awal, tapi arahnya berbeda. Arahnya negatif, berlawanan arah, seperti itu. Oke, maksudnya ada lagi yang ditanyakan? Ya, apa? Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita kasih atas. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu sudah tadi mengerjakan. Silakan KPD-nya dikumpul ke depan. Kumpul KPD-nya. Sama-sama kita tarik sama-sama kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo silakan Satria. Jadi setelah kita belajar tadi dan melakukan percobaan, ternyata didapatkan elasticity atau elastisitas mempengaruhi kecepatan setelah tumbukan. Jadi di mana semakin tinggi elastisitas maka juga semakin cepat benda bergerak ke tempatnya semula. Oke, itu ya. Oke, kasih aplaus dulu. Ada lagi yang lain? Ada lagi
setelah melakukan percobaan ini juga dapat disimpulkan bahwa tumbukan itu terbagi menjadi 3, di mana yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna, di mana koefisien restitusinya sama dengan 1, dan tumbukan lenting sebagian itu koefisien restitusinya antara lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari 1, dan yang ketiga yaitu jenis tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana koefisien restitusinya adalah 0. Oke, benar ya. Dari itu kasih apa dulu? Jadi tadi tumbukan itu ada 3. Kemudian ada lenting sempurna, ada tidak lenting, ada lenting sebagian, dan ada tidak lenting sama sekali. Kemudian gimana sih cara momentum tadi? Momentum sebelum tumbukan sama juga dengan momentum setelah tumbukan. Dan dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Oke, untuk diakhiri pembelajaran ini Ibu akan kasih soal latihan. Silakan dikerjakan soalnya. Ini soalnya, silakan dikerjakan soalnya. Dan cerdasan teman ya. Ini soalnya. Apa ya? Ayo, sampai sini. Nah. Oke ya, jadi untuk tugas di rumah silakan kerjakan di ada ada tulisan ya. Terjun dan harus berani kita. Dan tumbukan halaman 33 soal nomor halaman 13 dan nomor 14 itu silakan dikerjakan. Nomor 13 dan 14 halaman 53 itu ya. Oke. Dan sekarang bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Semua siap. Untuk Indonesia Doa mulai. kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.